Shalom kasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Seneng banget ya, kali ini saya akan mengajak kasih mulia untuk datang ke sebuah sesi yang baru, yaitu kita mau welcome to Bukit Hermon. Apa sih Bukit Hermon? Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan dua orang, yaitu Pak Heru yang adalah Ketua Majelis GKI Jepara dan Bapak Ardiansyah sebagai Ketua pembangunan rumah duka Bukit Hermon. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita ikutin yuk obrolan kita hari ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Heru sebagai Ketua Majelis dan Pak Ardi sebagai Ketua Panitia Pembangunan Rumah Duka sekaligus arsitek yang menggawangi pembangunan rumah duka Bukit Hermon. Nah, pada siang hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang progres yang sudah dilaksanakan. Ini kan terlihat sudah rapi. Gimana Pak laporan progresnya sampai saat ini? Saya mesti oke. Ya, puji Tuhan, proses pembangunan rumah duka sudah berjalan dengan baik. Kita dulu peletakan batu pertama kita mulai 10 September 2023 dan kemarin selesai di awal Agustus. Jadi awal Agustus kita sudah clear, semua sudah selesai, pembersihan juga sudah selesai, tukang semua sudah keluar. Jadi total pembangunan untuk rumah duka ini semua dilakukan dalam waktu 11 bulan. Seperti itu. Wow, luar biasa ya dalam 11 bulan. Apakah ini on target atau jauh lebih cepat Pak? Sebenarnya untuk pembangunannya sendiri agak terlambat. Karena kita ada kendala di cuaca, jadi waktu mulai bulan Desember sampai Februari pekerjaan tidak banyak karena ya hujan terus, intensitas tinggi, dan waktu itu juga prosesnya untuk proses substructure atau struktur bawah, jadinya itu yang membuat cukup terkendala gitu ya. Jadinya target kita di 8 bulan, di April sudah bisa selesai. Ternyata kita harus mundur sampai bulan Juli terakhir lah, seperti itu. Juli, Agustus awal seperti itu. Oke. Jadi saat ini kondisi berarti sudah 100% sempurna ya? Atau masih ada pernik-pernik yang masih harus dikerjakan? Ya, penyempurnaan pasti ada. Jadi untuk secara majornya sudah selesai semua, tinggal kita ngisi. Kalau di rumah itu biasanya ada ngisi interiornya atau dekorasinya kecil-kecil. Nah, ini kita bagian dari situ. Jadi untuk bangunannya sendiri sudah, untuk major furniture-nya sudah, tinggal bagian pernak-pernik yang terus kita upayakan, kita sempurnakan untuk lebih jadi fasilitas yang sempurna seperti itu. Oke, jadi dianggap pemilihan ini sudah bisa dikatakan 100% lah ya secara struktur dan bangunannya. Dan menariknya pemilihan nama Bukit Hermon. Nah, saya tertarik sekali kenapa akhirnya yang dipilih nama Bukit Hermon. Apakah ada filosofi sendiri dari Pak Heru? Ya, sebenarnya dari majelis ada beberapa nama yang kami bahas. Ya, jadi kami kecenderungannya membahas bersama-sama. Akhirnya kami menetapkan nama itu sesuai dengan Alkitab ya. Jadi Bukit Hermon merupakan pencurahan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Juga ini usulan dari Pak Yakub ya. Jadi kita memilih nama Bukit Hermon ini untuk menjadi nama rumah duka. Akhirnya kami putuskan di bulan yang lalu ya. Jadi bulan Agustus ya. Sekitar itu. Oke, pemilihan namanya bagus sekali ya, atas tempat di mana berkat juga boleh diturunkan meskipun dalam suasana duka. Ya. Harapannya berarti keluarga yang berduka itu juga beroleh penghiburan. Oke, dalam proses
Pembangunan ini pasti ada tantangannya ya Pak ya, banyak sekali tantangannya. Boleh diceritakan nggak tantangan terberatnya apa sih dalam proses pembangunan 11 bulan ini? Ya, mungkin saya awali dari awal ya. Pertama, ini merupakan kerinduan dari masyarakat Kota Jepara ya. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Ya, kami dengar dulu sudah pernah mau membuat rumah duka dan selalu nggak jadi ya, karena ada berbagai macam kendala yang dihadapi sehingga nggak jadi dibuat terus. Akhirnya kami ada Pak Yakob ngomong-ngomong sama saya, ide rumah duka kembali dicetuskan ya untuk diadakan di Jepara, karena untuk frekuensi kematian kalau ada yang disemayamkan di Kudus atau di Semarang, sekarang kita membutuhkan banyak waktu dan biaya yang harus kita keluarkan, juga untuk yang datang, juga untuk keluarga duka sendiri. Akhirnya kita memutuskan bersama-sama dengan Majelis GKMI Jepara untuk membangun rumah duka tersebut. Untuk tahapan awal yang paling sulit adalah pencarian tanah, ya, pencarian tanah untuk rumah duka. Karena untuk spesifikasi yang kami butuhkan, luasannya kita minta 1.500 sekitar itu, juga letaknya nggak begitu jauh, harganya nggak mahal, ya itu yang kita harapkan. Tapi mencari tanah seperti itu agak sulit, jadi kami membutuhkan berbulan-bulan untuk mencari tanah tersebut. Akhirnya Tuhan kabulkan ya. Tuhan kabulkan, ini malah melalui mbak yang kerja di rumah saya yang memberitahu tanah ini. Akhirnya kami lihat, kami survei, luasannya tetap pas seperti yang kita inginkan ya. Kita 1.500, 1.480 ya kali ya. Luasannya pas, tempatnya pas ya, tempatnya pas ya, untuk letaknya yang nggak begitu jauh. Kalau kita ukur dari sini ke GKMI Jepara itu mungkin sekitar nggak ada 3 kilo. Jadi itu juga jarak yang baik, nggak begitu jauh. Juga harganya juga yang seperti kita pikirkan, nggak begitu mahal. Akhirnya kita putuskan untuk beli di sini. Cuma yang menjadi kendala itu agak menjorok ke bawah gitu ya, turun. Jadi akhirnya kita beli di sini, baru melalui proses pembangunan. Di proses pembangunan, rencana awalnya kita membeli tanah ini dengan swadaya dari jemaat GKMI Jepara dan simpatisan. Nanti pembangunannya kita harapkan dari PT Jarum. Tapi setelah kita masuk ke dalam permintaan untuk permohonan pembangunan, ternyata dari PT Jarum juga memberi sebagian ya. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah ya, meskipun tidak sesuai dengan harapan kami, tapi pembangunan ternyata dapat berjalan dengan baik. Juga tangan-tangan Tuhan yang memakai daripada orang-orang yang terbeban untuk memberi, meskipun juga di luar jemaat GKMI Jepara, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dengan sampai selesainya rumah duka ini, meskipun masih ada kekurangan dana yang masih kami harus tanggung, tapi dengan harapan rumah duka dapat berjalan dulu, dapat dioperasikan dulu, meskipun ada tanggungan nanti kita pikirkan kemudian hari. Jadi kami juga menghimbau untuk jemaat, simpatisan maupun orang-orang yang terbeban bisa memberikan donasi juga untuk menyelesaikan kekurangan biaya yang ada gitu ya, seperti itu sebenarnya. Apakah ada kendala juga Pak ketika dalam pengurusan perizinan? Karena kan memang rumah duka di Jepara ini nggak ada nih, baru satu-satunya ya adanya rumah duka di Jepara nih ya, baru Bukit Hermon ini. Susah nggak sih Pak pengurusan izinnya ke pemerintah? Ya, untuk pengurusan izin memang untuk spesifikasi kata rumah duka nggak ada. Ya, dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah nggak ada. Yang ada
hanya pemakaman, ya. Dan krematorium. Krematorium dan pemakaman. Jadi kami agak kesulitan di situ, tapi bisa dimasukkan ke grup itu, ternyata masih bisa, dan melalui dinas-dinas terkait, ya, Disperkim dan BPN dan lain sebagainya, PUPR juga. kami disatukan di dalam wadah rapat bersama di Kabupaten Jepara. Akhirnya kami membahas semuanya ini, semuanya seolah-olah dalam penyertaan Tuhan. Kami rasakan semua berjalan dengan baik, semua mendukung, dan kami semakin bersemangat untuk mengurus ini. Jadi setelah semuanya fix, baru kami berani membayar tanah tersebut. Memang kami pending, cuma kami persekot sedikit, jadi kami menunggu kepastian tersebut. Setelah kepastian tersebut kami dapat, tanah bisa direncanakan dibalik nama sesuai dengan pemilik GKMI Jepara untuk rumah duka bisa. Jadi kami lanjutkan kembali dengan proses tersebut, meskipun dengan tetangga kiri kanan dan lain sebagainya tidak diperlukan, tetapi kami tetap sowan ke mereka, ya. Kami tetap sowan ke RT, RW, kelurahan, juga tetangga, juga bapak-bapak kiai yang ada di tempat ini. Kami rapat bersama di kelurahan, dan kami puji Tuhan, semuanya pada waktu rapat itu semua mendukung. Tidak ada satu orang pun yang istilahnya yang menjadikan masalah adanya pembangunan rumah duka ini. Jadi kami rasakan memang penyertaan Tuhan luar biasa dalam pembangunan ini, dari awal perencanaan, dari proses perizinan, dari proses perizinan dengan lingkungan dan sekitarnya, semua dapat berjalan dengan lancar meskipun butuh banyak waktu dan tenaga, seperti itu. Tapi kami tetap maju terus dalam penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Oke, luar biasa ya. Seperti yang tadi disampaikan, butuh banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk membangun rumah duka ini. Dan spesialnya saya dengar sampai harus ganti desain berulang-ulang kali. Seperti apa Pak ceritanya sampai akhirnya bisa final keluar bentuk desain yang seperti ini? Ya, desain itu pertama memang yang begitu kita dapat set ini, minusnya sebenarnya hanya jarak antara, ini belum seperti sekarang ya, jarak antara lantai yang sekarang kita diami ini sama jalan itu, dulu itu kalau kita ukur sekitar 7,5 meter. 7,5 meter jaraknya. Jadi itu yang dapat set seperti ini, tapi ya gimana lagi gitu ya, karena ini memang sudah cocok, juga lingkungan mendukung, jadinya ya udahlah kita kerjakan dengan yang apa yang ada gitu ya. Kemudian waktu awal-awal itu kita dari majelis juga mengusulkan hanya cukup 2 saja. Jadi 2, isinya nyebutnya 2 lokal gitu ya, 2 plong yang kita gunakan untuk fasilitas rumah duka ini. Jadi hanya ruangan A dan B seperti itu saja, kiri kanan untuk sirkulasi seperti itu, tapi memanjang ke arah jalan seperti itu. Ternyata dalam perkembangan waktu, gimana kalau bertumbuh, artinya ada banyak, karena ini areanya bukan hanya Jepara gitu ya. Jadi kita berharap bisa sampai jemaat yang atau teman-teman kita ataupun warga lainnya yang dari Bangsri, dari Keling gitu ya, bisa menggunakan fasilitas ini juga gitu ya, seperti itu. Makanya kemudian kita berpikir kayaknya harus 3 atau nanti bisa bertumbuh sampai 5 gitu, bahkan seperti itu, sampai punya angan-angan seperti itu. Akhirnya caranya adalah dengan memutar bangunan itu yang tadinya kepalanya di sisi, istilahnya sisi utara, ini kita putar di sisi timur seperti itu. Dan berharap nanti kalau memang rumah duka ini memang banyak dipakai oleh orang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya kita akan mungkin future development-nya bisa dipertimbangkan gitu ya, dengan tentunya mengorbankan parkiran gitu, seperti itu.
Jadi akhirnya kita putar itu dan kita bikin tiga ruangan yang bisa digunakan, disewakan. Dan tentunya karena kedua yaitu di belakang itu ada sungai. Aliran sungai sebenarnya kalau di musim-musim kemarau seperti ini tidak ada air. Tapi di bulan Desember begitu intensitas tinggi, hujan tinggi, maka cukup tinggi airnya, air sungainya. Jadi itu yang kemudian kita mendesain bahwa bangunan ini harus punya dinding penahan tanah yang cukup baik gitu ya. Akhirnya dibikinlah di belakang itu, di belakang aliran sungai itu dinding penahan tanah sekitar 3 meteran. Dan juga harus menguruk. Jadi ada tim fill, jadi kita nyebutnya fill in di lahan ini sekitar 2 meteran. Jadi sekarang jarak antara 00 rumah duka ini dengan jalan itu sekitar hanya 5 meteran lah, seperti itu. Jadi supaya satu mengamankan dari sungai, juga supaya dari jalan ke bawah tidak terlalu curam, seperti itu. Ya, itulah prosesnya. Desainnya sampai berubah 7 kali ya, supaya itu 7 kali. Ya, puji Tuhan semuanya dalam rencana Tuhan. Wah, luar biasa ya. Proses yang cukup panjang, menguras tenaga dan pikiran, seperti yang diceritakan sama Pak Heru, dan puji Tuhan sudah 100%. Ada perasaan sukacita, lega, ada perasaan juga dan harapan ya pastinya supaya ini juga bisa memberkati keluarga-keluarga yang sedang berduka. Nah, Pak, berarti mulai kapan tempat ini boleh dan bisa dipergunakan? Ya, rencananya kami kan akan merencanakan untuk peresmian dan penahbisan tanggal 22 September ini 2024, hari Minggu jam 4. Setelah itu saya kira bisa dipergunakan ya. Tapi untuk sementara memang kepengurusannya memang belum ada. Jadi kami sudah membentuk pelaksana tugas ya, PLT dari kepengurusan, beberapa orang yang mewakili 4-5 orang. Nanti setelah itu akan kita siapkan HP-nya, nomor HP yang bisa dihubungi, atau kalau memang kesulitan juga menghubungi GKMI Jepara juga tidak masalah, nanti pasti akan mudah ditemukan. Jadi nanti sudah kami bahas mengenai harga-harganya, fasilitas yang didapat dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat bagi keluarga kedukaan ya, dari tempat yang dekat dengan biaya yang baik, istilahnya tidak membebani. Juga fasilitas yang kami berikan cukup banyak ya. Jadi selain daripada lokal kedukaan ini aja, juga ada TV 50 in ya. Ada showcase kulkas itu untuk pendingin, minuman dingin. Juga ada tempat tidur untuk keluarga. Kalau misalnya yang menunggu capek itu bisa tidur di lokasi tempat tidur keluarga yang kami sediakan, meskipun kamarnya single ya, untuk 90 cm. Dan ada genset sudah siap untuk jika ada sewaktu-waktu lampu mati dan lain sebagainya, kita sudah siapkan itu semuanya. Dan mungkin itu juga ada sound system sudah siapkan. Ini kami juga mau bekerja sama dengan beberapa yang dekorasi bunga. Jadi dengan dekorasi bunga yang kita anggap baik dan harganya terjangkau, bisa membantu keluarga yang berduka juga. Yaitu mungkin dari kami, nanti akan kita siapkan secepatnya nomor HP yang bisa dihubungi. Mungkin bisa ditayangkan langsung di sini. Wah, luar biasa ya. Jadi semua sudah tersedia, keluarga yang sedang berduka juga terbantu sekali dengan hadirnya Bukit Hermon. Tadi sudah ada tempat untuk persemayamannya, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang mendukung, seperti mungkin yang membutuhkan dekorasi ya, itu juga ada opsinya. Kemudian, oh ya saya dengar nanti juga bisa dibantu ya Pak, untuk misalnya kalau mau pesan hidangan. Itu juga bisa dibantu juga ya Pak ya oleh staf dari Bukit Hermon.
Ya mungkin sementara ini untuk hidangan kita cuma bisa memperantarakan aja ya. Jadi menunjukkan tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk kedukaan. Untuk selanjutnya nanti kita pikirkan bagaimana baiknya untuk meringankan beban keluarga yang berduka, mungkin seperti itu. Wah, ini sudah seperti event organizer yang sudah dikelola sedemikian rupa dengan apik dan baik sehingga mempermudah dan memperingan beban ya dari keluarga yang sedang berduka. Mungkin ada pesan-pesan lain dari Pak Ardi dan Pak Heru yang ingin disampaikan kepada kekasih muria dan juga jemaat yang mungkin sedang menyaksikan Welcome to Bukit Hermon, apa yang ingin dibagikan? Ya, ini adalah fasilitas yang puji Tuhan, ini fasilitas yang kita miliki bersama. Jadi kita harus mempergunakan ini sebaik-baiknya. Jadi bisa digunakan sebaik-baiknya dan juga sepenuhnya gitu ya. Dan tentunya kita juga harus tetap menjaga fungsi ini gitu ya. Kita akan terus memperbaiki dari sistemnya, dari pelayanannya, sehingga ketika kita menjadi teman atau menjadi sahabat bagi orang yang berduka, kita memberikan fasilitas ke mereka, kita memberikan pelayanan sehingga orang yang berduka itu merasa terbantu sekali dengan adanya bangunan ini, adanya Bukit Hermon ini, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ya, dari saya mungkin meskipun rumah duka ini dimiliki oleh GKMI Jepara, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita sangat membuka diri kalau misalnya ada dari lintas agama yang lain mau memanfaatkan rumah duka ini, kami juga mempersilahkan. Jadi kami membuka untuk semuanya yang mau mengambil bagian di sini. Itu aja mungkin. Demikian ya obrolan kita bersama dengan Pak Heru dan Pak Ardi. Welcome to Bukit Hermon. Jadi jemaat sekalian, kekasih muria, boleh datang ke sini ketika membutuhkan bantuan, dukungan dalam hal kedukaan ya. Fasilitas nanti akan dibantu ya. Bisa menghubungi nomor yang tersedia dan juga nanti kalau yang mau lebih cepat lagi bisa datang ke gereja GKMI Jepara. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak-bapak? Cukup mungkin dari saya. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Terima kasih.